Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Devi dengan NIM 21051119. Jadi di sini saya akan membahas tentang hukum perdata. Jadi pembahasan pertama yaitu tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Jadi istilah hukum perdata yaitu diambil yang berasal dari bahasa Belanda yaitu burgerlijk right, atau sering disebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil. Jadi pengertian hukum perdata secara umum yaitu serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan subjek hukum atau disebut juga orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Jadi ada lagi pengertian hukum perdata itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Profesor Subekti yang mengatakan bahwa hukum perdata tersebut adalah semua hukum privat material berupa segala sesuatu yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Dan yang kedua itu menurut Profesor Sudikno Mertokusimo yang mengatakan bahwa hukum perdata itu merupakan segala sesuatu yang mengatur tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik itu meliputi hubungan keluarga maupun hubungan pergaulan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian subjek dan objek hukum perdata. Yang pertama itu pengertian subjek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang menanggung hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum perdata itu segala sesuatu yang ada di dalam peraturan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki dari objek yang bersangkutan. Jadi objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur oleh hukum. Jadi pembahasan ketiga itu tentang pengertian asas korporansi. Asas korporansi merupakan suatu asas yang melandasi tentang diberlakunya hukum Eropa atau hukum Belanda pada masa itu, dan diberlakukan juga pada golongan Eropa di Hindia Belanda, dan saat itu Indonesia termasuk juga karena Indonesia merupakan negara jajahan dan merupakan karena Indonesia termasuk ke dalam Eropa kontinental atau disebut juga civil law. Pembahasan keempat itu apa yang maksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Pluralisme hukum yaitu situasi di mana ada dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu diakui oleh realitas masyarakat, atau dua sistem norma yang berlaku sebagai hukum negara. Sedangkan dimaksud dengan unifikasi hukum yaitu memperlakukan satu macam hukum dalam suatu negara untuk semua rakyat tertentu. Jika suatu negara tersebut hanya berlaku unifikasi hukum, maka di situ hanya diberlakukan yaitu satu macam hukum, tidak diberlakukan bermacam-macam hukum lain. Pembahasan kelima yaitu penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Penyebabnya yaitu golongan masyarakat atau golongan penduduk, yaitu di mana setelah proklamasi kemerdekaan sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 IS dan pasal 75 Regeling Reglemen secara formal tidak berlaku lagi. Dan keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini disebabkan oleh dua faktor yang bersifat majemuk atau beraneka ragam. Jadi pembahasan keenam yaitu tentang pengertian kewenangan berbuat hukum dan siapa saja yang punya wewenang berbuat. Jadi kewenangan berbuat hukum adalah cakap atau mampu berbuat dalam hal apapun karena memenuhi syarat dan kuasa. Jadi yang punya wewenang berbuat yaitu setiap orang punya wewenang berbuat sejak ia lahir, dan sejak dalam kandungan pun sudah mempunyai wewenang berbuat. Apabila ia asalkan ia hidup, apabila kepentingan menghendakinya. Bahasan yang ketujuh yaitu tentang yang tidak wewenang berbuat, yaitu siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Jadi yang termasuk tidak wewenang berbuat
buat, yaitu mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Artinya mereka yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap. Jadi yang kedua itu orang-orang yang belum dewasa. Jadi yang maksud orang yang belum dewasa itu belum berumur 18 tahun. Dan yang ketiga orang perempuan. Jadi pembahasan yang ke-8 itu syarat-syarat sahnya perkawinan dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu kedua belah pihak berumur sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk laki-laki 15 tahun dan perempuan 18 tahun. Yang kedua itu monogami. Dan yang ketiga yaitu persetujuan dari kedua belah pihak yang terdapat dalam pasal 28 dalam KUH Perdata. Jadi pembahasan yang ke-9 yaitu tentang pengertian pemisahan harta kekayaan. Jadi yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dalam perkawinan. Jadi pembahasan yang ke-10 yaitu pengertian tentang perwalian. Pengertian perwalian yaitu pengawasan seorang anak di bawah umur yang tidak berada dalam penguasa orang tua dan orang yang mengurus harta kekayaan anak tersebut. Jadi pembahasan yang ke-11 yaitu tentang pengertian karatel dan siapa saja yang ditempatkan di bawah karatel tersebut. Jadi yang pertama itu pengertian karatel. Pengertian karatel itu merupakan di mana seorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Dan yang dapat ditempatkan di bawah karatel itu yaitu pada umumnya dan pada dasarnya itu orang dewasa yang orang dewasa tersebut dalam keadaan dungu atau gila. Dan itulah pembahasan dari saya. Apabila ada